Taman Mini Indonesia Indah adalah miniatur kekayaan budaya Indonesia. Katanya, berbagai masalah baru bisa diselesaikan jika kita menggunakan helikopter view. Tapi kalau masalahnya sebesar Indonesia, seberapa tinggi saya harus terbang? Jadi, alih-alih saya yang terbang, bagaimana kalau Indonesianya yang kita kecilkan? Di Taman Mini Indonesia Indah, akankah kita temukan jawabannya? Atau mungkin kita kecilkan masalahnya bersama saya di Wonderful Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII didirikan pada tahun 1975 sebagai miniatur Nusantara yang merepresentasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memahami TMII lebih dalam, saya akan ditemani oleh seorang park ranger yang siap menjelaskan setiap detailnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini betul dengan park ranger yang akan menemani saya ya. Benar sekali. Kita akan keliling di Temi. Ya, ya. Dengan Pak siapa? Nama saya Mini. Nggak terlihat Mini sih. Loh, saya kan waktu kecil itu terlahir dalam kondisi mini. Sekarang sudah besar. Yang jadi pertanyaan, kenapa masnya ini udah besar tapi masih mini? Terlalu personal ya mas. Kita fokus ke Temi aja. Jadi kita... Please. Taman Mini Indonesia Indah. Ini taman saya, Taman Mini. Taman Mini. Kita akan keliling-keliling. Ya. Hal yang kami lakukan pertama kali dan memang menjadi bagian utama dari wahana di Taman Mini Indonesia Indah adalah mengunjungi anjungan daerah. Terdapat 33 anjungan daerah yang masing-masingnya mewakili provinsi di Indonesia. Setiap anjungan dirancang untuk menampilkan identitas wilayahnya, mulai dari rumah adat, pakaian tradisional, senjata khas, hingga simbol budaya dan sejarah daerah tersebut. Di Anjungan Aceh misalnya, kita akan menemukan bekas pesawat Dakota RI-001 Selawah, pesawat pertama milik Republik Indonesia yang dibeli dari sumbangan rakyat Aceh pada tahun 1948 sebagai bentuk dukungan kemerdekaan. Siapa sangka, kini setelah 77 tahun berlalu, gantian Aceh yang perlu dukungan helikopter yang kabarnya punya harga sewa 300 juta. Lanjut ke Sumatera Utara, satu-satunya provinsi yang rumah adatnya berbeda-beda. Ada rumah adat Batak Simalungun, rumah adat Batak Karo, rumah adat Nias, rumah adat Pak Dairi, rumah adat Batak Toba, dan rumah adat Melayu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga pohon sawit dan eukaliptus di pekarangannya, biar makin mirip kondisi terkininya. Masuk ke Papua, di sini ditampilkan berbagai senjata dan pakaian adat, identitas kultural yang kuat. Jujur, saya baru benar-benar tahu tentang adat dan keragaman di Papua melalui anjungan ini. Sepertinya saya jarang mendengar atau menonton di media nasional pembahasan khusus mengenai keanekaragaman budaya di Papua. Berbeda dengan Jawa yang kita tahu semua jenis keris, makam wali sampai kue-kue pasarnya, Papua di media seringkali hanya dikenal dari logatnya. Saya pun iseng mencari-cari tambang emas di anjungan ini, tapi sepertinya tidak ada. Saya lupa, ini kan anjungan daerah, bukan swasta. Dan masih banyak lagi anjungan daerah lainnya yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Masih ada Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan banyak lagi provinsi lainnya. Ternyata benar, Indonesia terlalu besar untuk dieksplorasi, kecuali bagi para oligarki. Ini Indonesia luas banget ya, Masya Allah. Iya, itulah hebatnya Indonesia. Kalau Mas Mini ini asli suku mana? Saya aslinya Papua. Nggak ada Papua-Papuanya. Loh, saya tuh asli Papua. Saya tuh lahir di tambang Freeport. Emas berarti? Iya, nama saya Mas Mini tuh memang ada emasnya. Oh, emasnya dari situ.
Indonesia itu kan budayanya sangat beragam dan berbeda-beda. Betul. Tapi kenapa kita akhirnya bisa menjadi satu Indonesia ya? Nah, aku mau jelasin dulu bahwa realitas tuh ada 3. Ada realitas objektif, ada realitas subjektif, dan ada realitas intersubjektif. Itu bedanya apa? Nah, aku coba jelasin pakai Gunung Merapi. Oke. Gunung Merapi itu realitas objektifnya adalah dia tingginya sekitar 2.900 meter. Oke. Mau dari manapun tetap aja ada tingginya 2.900 meter. Oke. Tapi realitas subjektifnya adalah ketika ada orang merasa, itu mah pendek, gampang dakinya. Ada yang, waduh itu tinggi banget, susah banget mendakinya. Itu kan tergantung orang, subjektif kan. Iya, iya. Tapi kalau Gunung Merapi adalah punyanya Indonesia, gunung yang ada di Indonesia, itu realitas intersubjektif. Jadi, kalau kita bicara tentang realitas intersubjektif, sebenarnya fisiknya ada. Dan pengaruh dan fungsinya itu ditentukan banget oleh kesepakatan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Sepakat. Kayak Indonesia nih misalnya ya. Iya. Indonesia itu adalah realitas intersubjektif. Karena fisiknya Indonesia ada, tanahnya ada, lautnya ada, warga negaranya ada. Tapi Indonesianya sendiri itu adalah nggak ada realitas intersubjektif, yaitu adalah kesepakatan. Berarti kita sepakat bahwa ini warganya Indonesia, gunungnya Indonesia gitu ya. Benar. Termasuk pemerintahan Indonesia, berarti itu intersubjektif. Kesepakatan. Berarti kalau kita udah nggak sepakat, pemerintahannya bubar dong? Ya nggak semudah itu sih, karena ada regulasinya, ada undang-undangnya, ada konstitusinya. Kenapa harus nyesuaiin konstitusi? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Para founding fathers. Ya itu kan kesepakatan mereka, belum tentu kesepakatan kita kan? Sebagaimana kebijakan kita hari ini juga belum tentu mereka sepakat kok. Selain anjungan daerah, Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki bangunan rumah ibadah yang mewakili 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing rumah ibadah dibangun dengan arsitektur khas sesuai tradisi dan nilai keagamaannya. Area rumah ibadah ini adalah representasi kehidupan beragama di Indonesia. Berbeda-beda, namun bisa berdampingan dengan baik. Toleransi sesungguhnya sederhana, berdamai bahwa kita berbeda, tanpa perlu gimmick kolaborasi ritual agama. Kalau di antara 7 agama yang ada nih, Mas Mini ini agamanya apa? Kalau saya ikut aliran kepercayaan diri. Maksudnya ateis? Enggak, bukan ateis. Karena enggak semua orang ateis itu percaya diri. Profesor ini kan keluarganya, keluarga besarnya itu kan berbeda-beda agama ya? Benar. Berarti tepat sekali kalau saya mau tanya-tanya soal kerukunan antar umat beragama. Bisa tuh. Tapi kayaknya nggak pas deh untuk saya tanya-tanya soal kerukunan antar keluarga. Maksud lu? Aku kan rukun sama bapak dan ibuku. Subjektif kali? Enggak lah. Kan kenyataannya begitu. Oh, berarti intersubjektif. Di kawasan TMII juga ada beberapa museum yang secara khusus bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah Indonesia Science Center yang lahir dari gagasan Profesor B.J. Habibie. Museum ini dibangun sebagai ruang pembelajaran luar sekolah, tempat masyarakat bisa mengenal sains dan teknologi lewat pengalaman langsung. Terdapat sekitar 450 alat peraga interaktif yang bisa disentuh dan dimainkan, mulai dari virtual reality, augmented reality, simulator gempa, laser trap, hingga taman Jurassic. Ada juga kawasan museum listrik dan energi baru yang dikelola oleh PT PLN. Museum ini menyimpan 619 koleksi alat peraga yang membahas energi listrik dan energi terbarukan, mulai dari sejarah teknologi, pemanfaatan energi di Indonesia dari masa ke masa, hingga semangat inovasi untuk generasi mendatang. Salah satu yang paling menarik di sini adalah maket raksasa reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir, lengkap dengan penjelasan soal efisiensi uranium sebagai bahan bakar di masa depan. Bayangkan saja, satu pelet bahan bakar uranium yang ukurannya hanya sebesar kuku jari mengandung energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik satu rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun.
Yang jika dibandingkan dengan penggunaan hari ini adalah setara dengan 1 ton batu bara. Sementara faktanya, hingga hari ini lebih dari 80% energi primer di Indonesia masih berasal dari energi fosil, terutama batu bara. Soal kapan Indonesia benar-benar bisa beralih ke pembangkit listrik tenaga nuklir, mungkin masih jadi misteri. Ya, kasihan juga sih kalau kejadian. Nanti oligarki makan apa? Kemudian ada Skyworld Indonesia, sebuah anjungan edukasi yang mengangkat tema keantariksaan. Tempat ini dirancang sebagai wahana edukatif dan rekreatif untuk mengenalkan ilmu antariksa kepada masyarakat, sekaligus mendorong literasi antariksa sejak dini. Siapa tahu dengan adanya museum antariksa yang begitu lengkap ini akan lahir generasi masa depan Indonesia yang sanggup mendarat di bulan, di Mars, atau minimal di daerah-daerah terdampak bencana yang membutuhkan bantuan. Terima kasih Mas Mini sudah menemani saya keliling-keliling Taman Mini. Baik, sama-sama. Kalau boleh tahu setelah ini syuting WTF bakal kemana ya? Habis ini kita akan keliling dunia, ada program menaklukkan dunia ke beberapa negara. Berarti bakal keluar negeri ya? Betul. Saya yakin kalau Masnya keluar negeri akan rindu dengan makanan cita rasa Nusantara. Saya sudah punya oleh-oleh untuk dibawa ke luar negeri nanti, biar kangen Indonesia. Xiaomi, nggak pernah salah sih kalau Xiaomi. Iya, ini juga makanan favorit saya. Betul. Untuk menemani Masnya nanti, jalan lagi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Taman Mini Indonesia Indah, sebuah wahana refleksi kebangsaan untuk menyadarkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang terlalu berharga untuk disia-siakan hanya demi kerakusan 1-2 orang. Semoga di masa depan keindahan Indonesia tidak hanya ada pada apa yang dipertunjukkan dalam anjungan dan wahana Taman Mini Indonesia Indah. Sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful TMII, Wonderful Indonesia.